Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini mengenai popularitas Yesus semakin meningkat. Tidak heran, itu semua karena banyaknya kesaksian yang telah dibuat Yesus. Banyak orang mengikutinya. Jumlah mereka 5.000 orang laki-laki. Itu pun belum termasuk perempuan dan anak-anak. Didorong oleh kasih kepada mereka, ia kembali bersaksi. Kali ini tidak melalui perkataan, melainkan perbuatan. Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Ia ingin melibatkan para murid di dalam karya kerajaan surga. Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana tempat untuk membeli makanan?" Karena Filipus dianggap menguasai daerah itu. Akan tetapi, Filipus lebih memikirkan jumlah uang yang harus ada bila Yesus dan para murid ingin memberi makanan untuk orang yang begitu banyak. Pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Filipus bertujuan agar para murid menyadari bahwa ketika ada masalah besar dan sulit untuk mencari jalan keluar, tetaplah sadar bahwa ada Yesus di dekat mereka. Yesus ingin ada iman dalam diri murid-muridnya. Lalu, Andreas mencoba memperlihatkan betapa minimnya sumber makanan yang ada pada mereka. Menurut Andreas, jumlah makanan yang dilihatnya ada pada seorang anak saat itu tidak dapat menolong mereka dalam situasi tersebut. Baik Filipus maupun Andreas tidak menyadari bahwa justru kelemahan semacam itulah yang menjadi jalan bagi pernyataan kuasa dan pemeliharaan Allah. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh para murid dapat terjadi oleh kuasa ilahi yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Maka, Yesus pun mengambil 5 roti jelai dan 2 ikan yang diberikan anak kecil itu. Lalu, ia mengucap syukur. Setelah memberkati makanan itu, Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka semuanya makan, bahkan sisanya masih ada 12 bakul. Itu bukan karena mereka tidak suka makanan itu, melainkan karena mereka semuanya telah kenyang. Perbuatan Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang merupakan suatu mukjizat ilahi. Keterbatasan sumber makanan tidak membuat mereka kekurangan. Kuasa Yesus membuat sumber yang terbatas menjadi tidak terbatas. Allah berkarya melalui kelemahan manusia. Ia tidak memilih orang yang kuat atau yang merasa dirinya kuat. Ia memilih orang yang lemah supaya ia dapat menyatakan kuasanya melalui kelemahan mereka. Ia memberi kita tugas yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena melalui kita, ia ingin menyatakan kuat kuasanya. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan.